yang luar biasa ini hadir dalam majelis ilmu di awal bulan ya, di awal Muharram dalam rangkaian aktivitas yang luar biasa, semangat kebangkitan yang luar biasa di bulan Muharram ini. Semuanya bisa terjadi lantaran izin dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salawat dan salam terhaturkan kepada Nabiullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Hadirin sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, izinkan kami mungkin langsung menyampaikan materi, khawatir bila waktu yang diberikan itu tidak mencukupi, karena biasanya kalau sudah urusan sejarah itu cerita. Nek wes cerita, pripun Bu? Gitu. Ya wes tekan ngendi-ngendi gitu ya. Gitu. Mau dibatasi itu kadang ya nyerempet kemana-mana gitu. Saya mendapatkan jatah materi terakhir, alhamdulillah itu berkah buat saya gitu. Jadi bisa melihat bagaimana pemaparan yang disampaikan oleh pemateri pertama tadi Ustadz Abu Azam, kemudian juga materi kedua yang disampaikan oleh beliau Mr. Wildan gitu. Ada beberapa hal yang saya kemudian tertarik. Ini sebagai mungkin ya penyakit tewang sejarah gitu. Selalu penasaran gitu. Penasaran dengan apa? Penasaran dengan asal usul gitu. Jadi mungkin materi yang akan saya sampaikan ini nanti akan menjadi jawaban asal usul kenapa beliau Mr. Wildan itu bisa sekolah di Pare Kediri gitu. Itu ada hubungannya dengan materi saya gitu. Percaya boten Pak ini ya. Beliau bersekolah, mengambil manfaat luar biasa, pengalaman luar biasa bahasa Inggris di kampung Inggris Pare gitu. Nah ini kalau mau belajar mengerti tentang wawasan bahasa Inggris, tanya kepada beliau di Pare seperti apa. Ada yang menarik gitu. Tapi nanti sajalah itu hubungannya dengan materi saya itu, kebangkitan peradaban Islam pasca perang. Saya kadang itu juga bingung, tapi ini materinya apa di materi spirit Muharram? Kosong peradaban. Wah, peradaban. Tapi cara peradaban Islam itu muncul kalau Islam yang hari ini kita tinggal di negeri ini, yaitu Indonesia. Maka saya perkecil lagi. Kalau tentang kebangkitan Islam, peradaban Islam di Indonesia untuk terlalu luas gitu. Maka kalau dalam kajian sejarah itu diperkecil, biar lebih jelas, biar lebih mendekat dengan kehidupan kita. Maka saya mencoba untuk mengambil satu tema, kebangkitan peradaban Islam pasca perang Diponegoro. Kalau sudah ada kata perang Diponegoro, berarti itu berbicara tentang kita, masyarakat Jawa. Yeah. Ini rata-rata orang Jawa boten, ya, Surakarta atau mungkin yang dari Jawa Timur gitu ya, orang Jawa gitu. Ini ada kaitan yang sangat unik. Apa hari ini kalau berbicara tentang masyarakat Jawa, entah itu Jawa Tengah, entah itu Jawa Timur, entah itu Jawa Barat, itu tidak lepas dari pergolakan luar biasa yang terjadi pada masa Diponegoro. Wah, sinau pelajaran sejarah, kapan terakhir jenengan itu mengerti belajar tentang sejarah Diponegoro, Pak? Gitu. Ya, memang pelajaran sejarah itu kalau saya sering latar belakang pendidikan saya itu banyak di pesantren. Gitu. Jadi sebetulnya saya pelajaran sejarah Indonesia, karena ketemunya di pesantren itu Sirah Nabawiyah, Khulafaur Rasyidin, mungkin Qasasul Quran, kisah dalam Khulafaur Rasyidin, eranya berlanjut Daulah Umayyah Andalusia, Daulah Umayyah Damaskus, habis itu lanjut Daulah Abbasiyah Baghdad, lanjut lagi Abbasiyah di Mesir, selesai eranya Daulah Abbasiyah sampai kemudian eranya Turki Utsmani gitu. Ngertos boten Pak sejarah ini? Gitu. Sirah Nabawiyah penting nggak? Sirah Nabawiyah rampung. Ya, yang penting kalau Sirah Nabawiyah selesai, alhamdulillah itu. Tapi di situ kemudian saya merasa ada pertanyaan yang masih janggal, asal usul tentang sejarah yang masih janggal. Bagaimana
dengan sejarah di negeri kamu tinggal, di negeri kita ini, wilayah yang kita ini tinggal. Apa itu? Jawa, Indonesia secara umum, kemudian Jawa secara khusus. Maka itulah yang kemudian mengantarkan saya pengembaraan ilmu saya. Kalau beliau itu mengembara bahasa Inggris kemana-mana itu, ya. Kalau saya berkembara untuk mencari jawaban dari pertanyaan-pertanyaan sejarah, ya. Akhirnya hal itu bisa saya temukan ketika saya kuliah. Gitu. Alhamdulillah kuliahnya juga sudah selesai. Kuliah terakhir saya itu di Magister Ilmu Sejarah Universitas Diponegoro Semarang. Belas nggak ketemu bahasa Arab, nah, itu. Tapi saya bersyukur, ya, bersyukur sudah memiliki pengalaman luar biasa di pesantren. Itulah yang kemudian mendorong saya itu agar bagaimana dalam kajian sejarah tidak lepas dari corak kehidupan ataupun sejarah dari pesantren itu sendiri. Tentunya bisa ilmu sejarah itu ya benar kata beliau tadi itu. Perjuangan yang berat. Lah pondok KMI, Mahat Ali, paling yang nggak enak materi bahasa Inggris. Akhirnya saya memutuskan belajar bahasa Inggris meskipun cuma versi kilat. Nah, karena versi kilat saya pilih waktu belajar bahasa Inggris yang paling kapan Pak? Pas Ramadan. Ya pas Ramadan itu waktu belajar bahasa Inggris yang paling berkah. Minta tolong pada Allah, ya Allah mudahkan daftar, akhirnya keterima. Ya, ketika lulus syarat TOEFL-nya minimal 450. S2 itu 450 gitu. Alhamdulillah lulus dengan nilai TOEFL-nya itu 460 sekian lah gitu. Ya, padahal belas tidak pernah punya pengalaman bahasa Inggris. Lebih parahnya lagi kalau ambil kuliah sejarah itu bukan cuma bahasa Inggris yang digunakan, bahasa Belanda. Gitu. Mumet boten Pak bahasa Belanda. Gitu. Bahasa Belanda. Akhirnya belajar bahasa Belanda, tapi semua itu alhamdulillah dimudahkan oleh Allah sehingga kita bisa mengambil manfaat yang besar dari catatan-catatan sejarah. Nah, hadirin sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ada alasan kenapa saya mengangkat tentang tema Perang Diponegoro. Saya tidak akan membahas tentang Perang Diponegoronya, tapi yang ingin saya bahas itu adalah apa yang terjadi setelah Perang Diponegoro, pasca Perang Diponegoro. Hadirin sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita melihat dalam gambar daftar pahlawan-pahlawan nasional, ya, sedikit yang ditampilkan dalam gambar tersebut yang berpakaian surban. Karena memang menjadi ciri khas yang luar biasa dari Perang Diponegoro itu. Perang dahsyat yang teramat besar, berlangsung sampai 5 tahun dengan dampak yang meluas sampai seluruh Pulau Jawa, terkhusus Jawa Tengah dan Jawa Timur. Gitu. Perjalanan peperangan yang semaha dahsyat, jenengan bisa baca lah. Kalau saya sarankan, kalau kita itu bukan mahasiswa sejarah yang mengkhusus mempelajari bahasa sejarah, saya sarankan untuk membaca novel yang ditulis oleh Ustadz Salim Afilah, ya, Janisari Terakhir. Setidaknya itu bisa memberikan gambaran, oh seperti itu Perang Diponegoro. Ya, pribadi ya novel itu bukan dari itu. Jadi saya tidak mengambil sumber dari novel tersebut, tapi bagi jenengan untuk menangguhkan rasa antusias, tafadhol gitu. Ya, tafadhol. Saya persilahkan untuk membaca. Nah, hadirin sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Perang Diponegoro yang berlangsung 5 tahun sejak tahun 1825 Masehi berakhir pada tahun 1830 Masehi. Itu perang yang sangat dahsyat. Belanda mengalami banyak sekali kerugian. Begitu pula dengan kaum muslimin di Jawa. Kenapa saya katakan kaum muslimin di Jawa? Karena memang Diponegoro itu memiliki jumlah pasukan yang luar biasa, dukungan masyarakat yang luar biasa, karena selama sekian puluh tahun tidak ada seorang bangsawan kerajaan Jawa, baik dari keraton Surakarta ataupun keraton Yogyakarta, yang berani mengangkat senjata menentang Belanda.
Maka Diponegoro ini seorang sosok yang sangat langka. Tuh. Ya, dia kemudian mengeluarkan perang dan ditolak dan dibantu oleh laskar-laskar yang kita sebut sebagai laskar ulama dan santri. Ini yang kadang tidak terekspos. Ini yang kadang tidak kita ketahui. Karena kalau mau baca buku sejarah hanya bermodalkan materi yang ada di madrasah, yang ada di sekolah, itu nggak akan ada istilah Diponegoro dibantu oleh para laskar dari kalangan ulama dan santri. Tidak mungkin. Tapi jenengan akan mendapatkannya ketika menambah rasa ingin tahu dengan membaca buku-buku sejarah yang lainnya. Nah, hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, pada akhirnya apa yang dilakukan Diponegoro berakhir dengan kekalahan. Diponegoro akhirnya diasingkan, dia ditangkap. Begitu pula dengan salah seorang pendukungnya, yaitu Sultan Pakubuwono ke-6. Semuanya diasingkan. Diponegoro yang berjuang di Jawa Tengah akhirnya dimakamkan di Makassar. Nah, ini kalau ada santri-santri dari Hidayatullah, kalau saya tanya, rumahmu mana Mas? Makassar gitu. Pernah nggak ke makamnya Diponegoro? Bingung mereka. Ada makam Diponegoro. Diponegoro kan orang Jawa, saat masa makamnya di itu Makassar. Loh, so Imam Bonjol makamnya di Manado. Ya, Imam Bonjol makamnya di Manado. Cut Nyak makamnya di Sumedang. Ya, karena cara Belanda untuk menyelesaikan perlawanan itu, ya, tokohnya tidak dibunuh, tokohnya diasingkan ke tempat di mana tidak ada kekuatan pendukungnya. Itulah satu teknik penjajah. Gitu. Nah, di sini ya, dampak dari perang Diponegoro itu ternyata sangat dahsyat. Kekalahan perlawanan Diponegoro menyebabkan penjajah yang tadinya itu hanya berpartner dengan sultan-sultan Jawa, akhirnya penjajah kemudian menjadi posisi yang lebih tinggi. Justru yang berkuasa mutlak di Jawa pada akhirnya adalah, ya, sultan-sultan itu akhirnya hanya menjadi bawahan. Maka kita akan temukan jauh sebelum ada perang Diponegoro, Belanda tidak pernah punya benteng di Jogja, Belanda tidak pernah punya benteng di Surakarta. Tapi kalau jenengan misalkan dari Solo naik kereta turun di stasiun Tugu, itu kan cara paling murah dan cepat kalau mau ke Jogja, ya. Dari stasiun Tugu jalan beberapa ratus meter itu sudah ketemu apa, Bu? Yang sering jalan-jalan ke Jogja, Malioboro, bener. Tumbas nopo, Bu? Batik gitu. Jolali gudeg karo nopo nih? Bakpi ya. Gitu. Ya. Itu kalau jenengan dari stasiun dari Malioboro jalan terus ke arah, wah, ki lali arah deh wis tekan kono gitu. Ke arah sana lah, ke arah utara ya. Itu ke arah timur itu nanti akan ketemu satu museum benteng, sekarang dijadikan sebagai salah satu nama museum, Benteng Van de Poel. Tapi tidak jauh dari benteng itu ada keraton. Kenapa bisa keraton sebagai simbol kekuasaan masyarakat Muslim Jawa, tapi di sebelahnya itu ada keraton yang jarak dengan dari benteng ke keraton itu jarak tempuh meriam. Hal yang sama juga terjadi di Solo. Solo ada benteng Belanda nggak, Bu? Yang orang Solo, ya, Tat Nasihun, ada nggak, Tat? Ya, ada. Ya, timur sebelah Geladak itu ada benteng, dan itulah yang menjadi pusat kekuasaan Belanda. Untuk apa? Mengawasi setiap gerak-gerik keraton yang berpotensi mengancam Belanda. Dan semua itu terjadi dari akibat kekalahan masyarakat Jawa dalam perang Diponegoro. Itu baru urusan kekuasaan. Belum lagi beratnya Belanda yang kemudian menjadi penguasa mutlak. Mereka melakukan yang namanya tanam paksa sebagai salah satu bentuk praktek kedoliman. Ya, ngertos tanam paksa, Pak? Asli nek wes lali sejarah iki yo
agak susah bagi saya membangkitkan memorinya. Nah, itu ya. Oh, tahu tak? Tapi itu ketoknya materi zaman SMP, era SMP yo SMA gitu. Ya, mungkin jenengan lupa dengan tanam paksa, tapi ketahuilah inilah asal muasal kenapa di Kemuning. Ada yang pernah jalan-jalan ke daerah Kemuning? Sering ya Pak? Gitu. Wonten grojokan nopo teng pundi? Neng mriku? Jumok. Kalau jenengan mau ke Jumok, itu Kemuning itu kan salah satu ciri khasnya apa? Kita mesti kalau ke sana selalu menyempatkan waktu untuk jalan-jalan ke kebun teh, gimana? Ya, kebun teh itu. Teh, kopi, bahkan kalau di sekeliling sekitar Surakarta kayak Colomadu, kayak mungkin di wilayah Karanganyar itu ada pabrik tebu. Itu adalah hasil dari proyek tanam paksa, kebijakan tanam paksa. Maksudnya bagaimana? Orang Jawa kijane nggak butuh teh, orang Jawa juga nggak butuh kopi, orang Jawa juga nggak butuh tebu. Orang Jawa itu cukup butuh beras dan sekedar bahan makanan pokok. Tapi Belanda akibat perang Jawa itu rugi besar luar biasa. Mereka tidak pernah mengalami kerugian perang yang lebih dahsyat daripada perang Jawa. Setelah itu yang namanya perang, yo piye carane harus balik modal. Harus balik modal. Maka apa langkah yang dilakukan? Langkah yang dilakukan adalah memaksa setiap insan yang hidup di Jawa untuk menanam satu bahan tumbuhan tanaman yang menghasilkan ekonomi tinggi. Tapi mereka nggak butuh dengan itu. Maka dipaksa untuk nanam teh, dipaksa untuk nanam kopi. Jadi kalau kita orang Solo itu sedang menikmati teh nasgitel, panas lagi kental. Nah, nikmat toh, ya nikmat tenang. Ya, orang Solo teh itu nek ora panas lagi kental, bukan teh Solo. Tapi ingatlah, setiap tegukan teh itu berangkat dari sekian banyak darah ya petani yang dipaksa oleh Belanda untuk nanam teh. Begitu pula kopi. Wah, ketoknya ngombe kopi, mantap gitu ya. Terus jadi ektor kopi, tapi kopi bisa tumbuh ya. Di wilayah Jawa ini, di pelosok Jawa ini, itu karena mereka dipaksa oleh Belanda. Orang Jawa sendiri tidak sempat untuk menikmati kopi. Hasil kopi, hasil teh, hasil tebu kemudian dijual ke perdagangan internasional. Mereka Belanda mendapatkan hasil yang sangat banyak gitu. Bahkan dari praktek tanam paksa ini Belanda mendapatkan keuntungan sebesar 75 miliar dolar. 75 miliar dolar. Ya. Hadirin sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ya begitulah nasib bangsa yang kalah dalam peperangan. Kekalahan memang mendatangkan kesengsaraan. Tapi ingat, Allah Subhanahu wa taala menjadikan sebuah proses fase kekalahan itu juga sebagai sebuah pelajaran bagi kaum muslimin. Ibarat kata, kalah itu biasa, tapi kalah akan melahirkan pemenang. Karena kita nggak akan mungkin bangkit sebuah peradaban baru kalau kita tidak pernah jatuh terlebih dahulu. Istilah bangkit itu kan posisi dari saya duduk berdiri, posisi saya dari tidur duduk. Itu namanya apa? Bangkit. Maka peradaban itu bangkit dari kejatuhan. Di Ponorogo boleh gagal lawanannya melawan Belanda, tapi kita harus yakin filosofi ataupun nilai dari arti dari sebuah kekalahan menurut Al-Quran. Maka Allah Subhanahu wa taala memiliki ini sunatullah. Ini kalau orang sejarah tapi lulusan pondok mengaitkan dengan ya. Ibrah terbaik dari sejarah itu adalah ketika kita bisa melihat fenomena sejarah dengan kacamata Quran dan Sunnah. Dan itulah usaha yang saya lakukan, melihat bagaimana fakta sejarah, tapi kita mengambil ibrahnya itu dari kacamata Al-Quran. Ada salah satu sunatullah yang kita kenal dengan istilah mudawalah.
Allah Subhanahu wa Ta'ala menyampaikan konsep ini. Setidaknya konsep mudawalah itu artinya apa? Konsep kalah menang. Kadangkala kita kalah, kadangkala kita menang. Seringnya kaum muslimin itu menang sebetulnya, tapi sekali mengalami kekalahan rasanya sangat pedih. Seperti yang terjadi pada Allah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, karena ternyata konsep tentang mudawalah ini sababun nuzulnya merupakan firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam surat Ali Imran ayat 140, yang itu semuanya berbicara tentang peristiwa perang Uhud. Satu perang luar biasa. Kalau tentang perang Badar, Allah Subhanahu wa Ta'ala menyampaikan firman-Nya itu tidak seberapa banyak. Karena perang Badar itu identik dengan kemenangan. Dan kita rata-rata kaum muslimin kalau baca sejarah itu selalu menikmati peristiwa memori kemenangan. Jebotan. Ya toh? Berapa dari kita yang ingat kekalahan dahsyatnya kaum muslimin dalam peristiwa Al-Jisr? Itu dalam perang melawan Persia. Tapi kita ingat peristiwa kemenangan kaum muslimin yang sangat dahsyat dalam peristiwa Qadisiyah. Kita mungkin lupa kekalahan kaum muslimin ketika kita mungkin ingat Salahuddin Al-Ayyubi, ya. Itu nama yang ayah saya berikan kepada saya, itu ada imbuhan nama belakangnya itu Salahuddin. Kita ingat peristiwa kemenangan Salahuddin Al-Ayyubi ketika membebaskan Masjidil Aqsa. Tapi kita lupa bahwa Masjidil Aqsa dijajah 100 tahun oleh pasukan perang salib. Karena memang mental kita, umumnya manusia itu lebih senang membaca tentang peristiwa kejayaan, tapi rasanya itu berat ketika membaca tentang peristiwa-peristiwa yang memilukan. Nah, disitulah Allah Subhanahu wa Ta'ala kemudian menurunkan surat Ali Imran ayat 140. Iyam saskun qarhu faqad masal qauma qarhum mithluh wa tilkal ayyamu nudawiluha bainan nas liya'lamallahu wa liya'lamallahu alladhina amanu wa yattakhidha minkum syuhada wallahu la yuhibbud dhalimin. Allah mengawali firman-Nya ini iyam saskun qarhun. Ya, jika kamu pada perang Uhud mendapat luka, maka mereka pun pada perang Badar juga mendapat luka. Watilkal ayyamu nudawiluha bainan nas, gitu. Dan kami pergilirkan di antara manusia. Apa itu? Peristiwa momentum kemenangan, peristiwa momentum kekalahan, ya, agar mereka mendapatkan pelajaran. Gitu. Ya, mendapatkan pelajaran. Hadirin sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, mental inilah yang seharusnya dimiliki oleh generasi muslim. Siap menang, siap gagal. Oh, menang. Filosofi menangnya itu adalah surat An-Nasr, idza jaa nasrullahi wal fath. Ya. Wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir. Itu kualitas seorang mukmin ketika mendapatkan kemenangan. Tapi ketika mendapatkan kekalahan, dia berusaha mempelajari di mana titik kegagalannya dan bagaimana upaya kebangkitannya. Nah, hadirin sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya, ini sebagai sebuah prinsip yang harus kita pegang ketika kita membahas tentang sebuah sejarah. Nah, kita masuk. Berangkat dari peristiwa yang terjadi inilah, maka kemudian barisan dari Laskar Diponegoro, ya. Jadi kita sering mendengar itu pasukan Diponegoro itu selalunya yang terkenal itu kan ada Sentot Ali Basyah, Yai Mojo dan sebagainya, gitu. Sebetulnya mereka itu merupakan kalangan santri. Kalangan ulama, guru ngaji, dan santri. Ini yang tidak tampak dalam kajian sejarah. Ya, artinya dalam buku-buku sejarah di sekolah, gitu. Tapi kalau kita mengkaji lebih dalam, kita bisa lihat dalam gambaran, ya, lukisan yang ditulis oleh seorang pelukis Muslim, Raden Saleh. Karena beliau itu melakukan perlawanan kepada Belanda itu melalui aspek seni. Jadi Belanda itu sebelumnya membuat lukisan versi penjajah tentang penangkapan Diponegoro.
diposisikan di Ponorogo itu tertunduk lesu sebagai orang yang lemah. Maka Raden Saleh itu kemudian hendak mengubah persepsi itu. Tidak, di Ponorogo dan pasukannya itu berdiri gagah menerima pengkhianatan yang dilakukan oleh Belanda dalam perjanjian yang terjadi di Magelang itu. Maka beliau memberikan gambaran di situ betapa Diponegoro itu berdiri tegak bersamaan dengan Gubernur Jenderal Belanda saat itu, yaitu Van den Bosch. Ya, dialah yang bertanggung jawab dalam pengkhianatan kepada Diponegoro. Maka kita bisa lihat dalam garis yang berwarna merah itu betapa banyak barisan pendukung Diponegoro yang memiliki corak pakaian sama, bersurban, bergamis, dengan keris yang senantiasa siaga di belakang punggung mereka, bukan di belakang punggung, di depan pinggang mereka. Itu. Nah itu. Pertanyaannya adalah setelah Diponegoro itu tertangkap, apa yang dilakukan oleh para ulama dan santri ini? Nah, dari sejarah ini nanti akan saya kaitkan dengan perkembangan peradaban Islam ataupun perkembangan pesantren yang ada di zaman kita saat ini, karena terkait erat dengan peristiwa ini. Baik.